Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim ibu-ibu Masjid Baitul Jihad Kemang Pratama 2 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Karena masih dalam suasana Syawal, saya ingin sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal ibadah kita, wabil khusus selama bulan Ramadan kemarin, sehingga mudah-mudahan saat ini dan seterusnya kita digolongkan oleh Allah dalam golongan hamba-hambanya yang muttaqin. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah. Sekarang halaman 749 nggih. Sudah habis yang itu. Paling bawah ya. Yang dan menurut Muslim itu pula. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan menurut Imam Muslim rahimahullah pula dari Harisah ibn Wahab al-Khuzai radhiyallahu an, dia berkata, bersabda siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau? Nanti saya Sahih Muslim ya masih. Tidak aku beritahukan kepadamu sekalian, tidakkah aku beritahukan kepada kamu sekalian tentang penghuni surga, yaitu setiap orang yang lemah, yang dipandang lemah, jika dia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah menunaikan sumpahnya. Tidakkah aku memberitahukan pula kepadamu tentang penghuni neraka, yaitu setiap orang yang bengis,
keras dan sombong. Dalam satu riwayat lain, kurang ajar dan sombong. Juga diriwayatkan ini hadisnya juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara ahli surga yang Nabi sabdakan dalam hadis ini, kalau kemarin sudah kita bahas yang satunya ya, ini satunya lagi, yaitu ahli surga itu kata Nabi adalah setiap orang yang lemah, yang dipandang lemah. Jika dia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah menunaikan sumpahnya. Sependek yang saya belajar ya, ini kemarin sudah kita bahas. Pengertian orang yang lemah itu bukan lemah dalam pengertian fisik atau zahir, tapi orang yang selalu merasa dirinya lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa tidak mampu kecuali dimampukan oleh Allah. Sehingga orang ini rajin berzikir apa kemarin? La haula wala quwata illa billah. Yang sudah kita bahas sebelumnya itu, Bu. Ya, jadi orang yang lemah yang dimaksud di sini bukan orang yang lemah dalam pengertian lemah fisik atau lemah ekonomi atau lemah apa, bukan, tapi orang yang merasa di selonjor boleh, Bu, yang lain juga boleh, Mas. Nggih, mboten ngono. Yang lain juga boleh, selonjor berdiri lompat-lompat juga boleh. Nggih, bebas. Saya ulang, Bu ya, lemah yang dimaksud sependek yang kita ngaji sebelumnya penjelasan tentang masalah ini adalah bukan lemah fisik, bukan lemah ekonomi, bukan. Tapi lemah dalam pengertian merasa diri ini tidak berdaya kecuali dengan pertolongan Allah. Merasa diri ini tidak bisa kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kesadarannya adalah dia ini merasa bahwa saya ini bisa karena dibisakan oleh Allah. Saya ini mampu karena dimampukan oleh Allah. Makanya orang ini akhirnya banyak berzikir apa? La haula wala quwata illa billah. Nah, kalau kita punya kesadaran yang sama, di mana kita ini merasa bahwa kita ini lemah, kuat kalau dikuatkan oleh Allah. Kita ini lemah, mampu karena dimampukan oleh Allah. Kita ini lemah, bisa karena dibisakan oleh Allah. Sehingga karenanya kita selalu merasa butuh kepada Allah. Sehingga kita merasa kita ini perlu menyadarkan diri kita akan maha kuasanya Allah, pertolongan Allah. Sehingga lisannya tidak berhenti berzikir la haula wala quwata illa billah. Ini kalau kita merujuk pada penjelasan yang kemarin ya. Ini yang pertama dulu. Yang kedua, ada yang memahami memang betul-betul orang miskin maksudnya. Lemah dalam pengertian orang-orang yang lemah, miskin, teraniaya, terzalimi dan macam-macam. Ada yang memaknai begitu. Nah, oh berarti nanti kebanyakan ahli surga itu orang miskin. Ada yang memahami iya. Jadi ada yang memahami iya. Nah, tapi pertanyaannya orang miskin yang bagaimana ini? Karena dalam hadis Sahih Muslim juga itu disebutkan ada tipe orang miskin yang Allah nggak suka juga. Kan ada hadis, ini hadisnya Sahih Muslim, ada 3 orang yang kepada mereka Allah tidak mau melihat, tidak mau bicara dan tidak mau mengampuni, tidak mau mensucikan mereka. Siapa itu? Yang pertama Malikun Kadzab. Malikun Kadzab itu pemimpin atau raja atau pemimpin yang suka bohong. Saat itu Allah nggak suka banget. Yang kedua itu Syekhun Zanin, orang tua yang suka berzina. Hadisnya Sahih Muslim. Yang ketiga Wa'ailun Mustakbir, orang miskin tapi sombong. Coba itu. Ini masuk 3 orang dalam hadis Sahih Muslim yang kepada mereka Allah nggak mau bicara, nggak mau ngelihat, dan Allah nggak mau mensucikan mereka. La yukallimuhumullahu yaumil qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzur ilaihim. Allah nggak mau, Allah nggak mau mensucikan mereka, Allah nggak mau memandang mereka, Allah nggak mau bicara sama mereka. Pertama Malikun Kadzab, pemimpin yang suka bohong. Yang kedua Syekhun Zanin, wis tua seneng zina. Muda zina Allah nggak suka, lebih nggak suka lagi tua masih berzina. Yang ketiga Wa'ailun Mustakbir, miskin sombong. Orang kaya sombong Allah nggak suka. Ini miskin sombong pisan, lebih nggak suka lagi. Hadisnya Sahih Muslim. Terus pertanyaannya miskin yang bagaimana? Kalau kita makna yang kedua ya, lemah dalam pengertian orang yang lemah, tidak berdaya dalam pengertian miskin. Terus miskin yang bagaimana ini yang masuk surga? Tentu jawabannya miskin yang sabar dalam kemiskinannya.
Orang yang miskin yang sabar dalam kemiskinannya. Karena seringkali maaf ya, bukan seringkali, ada sebagian orang itu yang diuji dengan kemiskinan berhasil ada. Tapi ada juga orang yang diuji dengan kemiskinan gagal. Itulah ada makalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mengatakan kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir-hampir saja kefakiran itu membuat orang itu menjadi kafir. Ya, tidak usah jauh-jauh, di beberapa wilayah terpencil terkait dengan program pemurtadan misalnya, sasarannya siapa coba? Kan seperti itu ya. Nah, itu yang saya maksud. Kalau memang orang miskin yang dimaksud adalah orang miskin yang bagaimana ini? Tentu jawabannya orang miskin yang sabar dalam kemiskinannya. Sebenarnya Ibu, orang itu menurut saya walaupun tampaknya kurang, itu tidak akan kekurangan insya Allah kalau sabar, insya Allah. Saya ulang ya, orang itu walaupun tampaknya kurang, insya Allah tidak akan kekurangan asal dia sabar. Ustaz, sok tahu loh, saya lama Bu miskin saya itu. Walaupun sekarang belum kaya juga secara materi gitu. Tapi paling enggak saya pernah lama miskin lah gitu dalam arti. Ya gitulah gitu. Ya orang bilang gajinya 8, setiap tanggal 8, itu apa. Walaupun saya sekarang pun saya juga belum seperti Yusuf Kala juga belum, cuman kan tapi enggak. Artinya gini, saya merasakan betul bagaimana saat itu ketika menurut saya ya secara ekonomi empet-empetan lah kalau bahasa sederhananya. Secara zahir tampak kurang memang. Tapi alhamdulillah masya Allah tidak kekurangan dengan izin Allah. Pokoknya ada saja dengan izin Allah. Solusinya itu dan izin Allah itu ada saja dengan izin Allah itu. Ya, makanya orang itu walaupun nun sewu nggih, ya ini pokoknya yang pernah miskin pasti tahu lah ini pernah miskin. Asal sabar dalam kemiskinannya, boyok po ceritane, walaupun tampaknya kurang, insya Allah tidak akan kekurangan insya Allah. Bisa dimengerti nggih insya Allah nggih. Nah, itu diantaranya itu. Allahu Akbar. Tapi ya itu tadi kadang ada orang yang non sewu diuji dengan kemiskinan terus non sewu tidak sabar. Nah, sehingga muncul teori, maaf ya ada teori yang mengatakan seringkali ujian dari Allah itu cuma satu, seringkali. Nah, karena nggak sabar akhirnya dia sendiri yang nambah soal. Saya ulang nggih, seringkali ujian dari Allah itu soalnya cuma satu. Karena nggak sabar akhirnya dia yang nambah soal. Ya, ini contoh. Soalnya cuma satu, miskin. Kalau dia sabar, saya ulang tadi, walaupun tampaknya dia kurang, insya Allah tidak akan kekurangan. Soalnya cuma satu, miskin itu aja. Nah, maka kemudian dia insya Allah ya, soalnya nggak akan nambah. Kenapa? Karena sabar. Tapi kalau nggak sabar coba, miskin, nggak sabar, nipu, nyolong, ketahuan, dikebukin, sakit, istrinya minta cerai, mertuanya ngambek, nggak dipercaya orang, masuk penjara. Berapa soalnya itu? Yang nambah soal siapa? Dia sendiri yang nambah soal. Padahal kalau dia sabar, udah selesai. Itu. Ada orang diuji oleh Allah dengan ujian kaya. Kaya ujiannya. Sebenarnya dengan kaya kalau dia bersyukur dan bersabar selesai. Dia akan bahagia dengan semua itu. Cuman karena dia nggak sabar, akhirnya yang main ini, main itu, begini, begitu, macam akhirnya banyak masalah. Yang nambah masalah siapa? Dia sendiri. Iya. Orang ganteng, cuantik, dia syukuri, dia sabar, udah nikmat itu. Coba kalau kemudian dia wis ganteng atau wayu, gak sabar, gak syukur, akhirnya ya bertingkah pola yang aneh-aneh itu. Ya akhirnya yang nambah masalah siapa? Dia sendiri. Makanya kadang ya begitulah. Kembali ke kitanya. Oke, bisa dipahami mboten? Nah, jadi kalau sabar insya Allah semuanya terkendali dan dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan inti dari sabar itu apa, Bu? Imsak, menahan diri. Kalau kita bisa menahan diri insya Allah kita akan dekat dengan pertolongan Allah. Orang sabar itu boleh marah, tapi jangan marah-marah. Boleh sedih, boleh menangis, tapi jangan meratap. Itu aja sebenarnya. Nah, itu Bu ya diantaranya itu. Itu kalau kita maknai sebagai orang yang lemah dalam pengertian orang miskin Bu ya. Kalau kita maknai itu. Nah, tapi ada juga yang mengatakan ini yang ketiga ini Nabi Okamakal sedang membahas salah satu dari kekasih Allah yang Allah sembunyikan. Dalam hal ini diantaranya sosok seperti Uwais Al-Qarni radhiyallahu an.
Itu yang sosok yang tampaknya nggak diperhitungkan karena sebagai tukang rawat kuda. Dia adalah sosok yang dipandang lemah oleh orang lain karena dianggap miskin. Padahal dia kalau bersumpah, kalau berdoa, doanya dikabulkan. Jadi ini isyarat untuk sebagian para kekasih-kekasih Allah yang disembunyikan dalam bungkus yang orang kalau nggak kenal dengan mata batinnya akan meremehkan yang bersangkutan. Dalam konteks riwayat ini yang paling tepat itu diantaranya adalah Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Uwais Al-Qarni itu sosok yang kasat matanya hanya sebagai tukang rawat kuda. Orang banyak memandang dia sebagai orang yang lemah karena miskin kelihatannya. Tapi jangan lupa, sekali dia berdoa atau bersumpah, langsung Allah kabulkan. Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Dan beliau bukan sungguh-sungguh orang yang lemah. Beliau adalah satu orang yang kekuatannya sama dengan 1000 orang. Itu dalam satu riwayat, satu orang yang kekuatannya sama dengan 1000 orang. Itu Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Nah, wali-wali mastur, kekasih-kekasih Allah yang tersembunyi seperti ini itu banyak. Itulah kenapa kita tidak boleh gampang merendahkan orang lain hanya karena tampilannya itu nun sewu gak bagus. Non sewu nggih. Kita ini saya ulang nggih, kita ini tidak patut merendahkan seseorang hanya karena secara kasat mata tampak tidak bagus tampilannya, padahal ternyata dia adalah kekasih Allah. Bisa saja dia tampak zahirnya sebagai pedagang asongan. Bisa jadi dia tampak zahirnya sebagai tukang sampah, mungkin sebagai pemulung atau apa. Tapi ternyata dia adalah kekasih-kekasih Allah. Nah, tapi jangan terus nanti ada orang kelihatannya nyentrik terus mohon doanya. Ya enggak gitu-gitu juga. Tapi maksud saya kita disuruh bersikap hati-hati agar tidak mudah merendahkan orang lain, karena wali-wali mastur, wali-wali Allah yang Allah sembunyikan itu banyak. Kalau kita belajar dari Al-Qur'an saja misalnya, Nabi pun ternyata ada yang mastur. Nabi yang Allah sembunyikan itu ada. Bukan Rasul, kalau Rasul tidak mungkin tersembunyi. Karena Rasul wajib menyampaikan. Kalau Nabi kan tidak wajib menyampaikan. Siapa contoh dalam Al-Quran yang disembunyikan oleh Allah? Nabi Khidir itu. Nabi Khidir itu kan oke, ada yang mengatakan beliau bukan Nabi, tapi ada juga yang mengatakan beliau itu Nabi. Nah, jadi Nabi itu yang disembunyikan juga ada. Siapa contoh? Nabi Khidir alaihissalam. Itu contoh Nabi yang Allah sembunyikan. Kalau di dalam derajat para wali yang Allah sembunyikan diantaranya ada kalau dalam hadis Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu itu contoh wali yang Allah sembunyikan. Kekasih Allah tapi disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita ini berhati-hati, tidak mudah merendahkan orang lain. Loh, terus kiprahnya Uwais Al-Qarni nanti di zaman Sayyidina Ali beliau ikut berperang bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi beliau juga berjihad di jalan Allah. Jangan dikira beliau hanya berpangku tangan, tidak. Pada akhirnya beliau nanti di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau ikut berjihad menjadi bagian dari pasukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu beliau di antaranya. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami nggih insyaallah nggih. Itu di antara makna-maknanya itu. Nah, cuman kalau ingin lebih detailnya ya lebih familiar dengan pemahaman ini ya yang tadi yang pertama itu. Yaitu ahli surga itu siapapun yang merasa dirinya itu lemah, tidak berdaya kecuali dengan pertolongan Allah. Sehingga karenanya dia sangat sadar untuk banyak berzikir la haula wala quwata illa billah. Di hadis sebelumnya sudah kita bahas la haula wala quwata illa billah itu adalah kanzul jannah, yaitu perbendaraan surga. Yang dulu yang sudah kita bahas yang ibu udah pada lupa semua itu loh. Masih ingat insyaallah, masih ingat insyaallah. Pun sampai mana tadi Bu? Oh, nggih. Lanjut nggih. Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan dari Harisah pula, dia berkata, bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga orang yang kurang ajar. Oh, tadi belum selesai saya. Yang kedua belum ya. Ahli neraka itu siapa? Dalam hal ini kata Nabi, ahli neraka adalah setiap orang yang bengis, keras dan sombong. Dalam satu riwayat lain dikatakan kurang ajar dan sombong. Bengis, keras,
sombong. Ada yang mengatakan kurang ajar dan sombong. Kalau kita ambil isyarat dari sini, Bu, ini pertama, Bu ya. Orang bengis itu biasanya orang yang hatinya kejam. Orang yang kejam hatinya jauh dari rasa kasih sayang. Jauh dari sifat lembut. Hadisnya Sahih Bukhari di antaranya, Bu ya. Man lam yarham lam yurham. Siapa yang tidak punya rasa kasih sayang, dia tidak akan disayang oleh Allah. Ibu, kita tahu surga itu rahmat Allah. Berarti orang yang tidak dirahmati oleh Allah, dia tidak akan masuk surga. Neraka itu murka Allah. Orang yang bengis, jauh dari rahmat Allah, berarti dia potensial masuk neraka. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau kemarin, di hadis yang kemarin, hadisnya Sahih Muslim yang udah kita bahas kemarin, Bu ya. Ciri ahli surga adalah orang yang hatinya lembut, penuh kasih sayang, hatinya lembut kepada keluarganya maupun kepada muslim yang lainnya. Itu ahli surga yang pernah kita bahas ya. Itu ahli surga yang sudah kita bahas kemarin adalah yang hatinya lembut, penuh kasih sayang, baik kepada keluarganya maupun kepada orang lain. Itu ciri ahli surga itu. Di rumah dia baik, di luar rumah dia baik. Kalau ini enggak, dia bengis hatinya. Ya bisa saja kepada keluarga dia baik, kalau orang lain bengis atau dibalik. Yang pernah saya ceritakan kemarin di pembahasan yang sebelumnya, ada orang itu di keluarga itu sayang banget, tapi di luar jahat banget. Ada orang di luar baik banget, di rumah jahat banget. Sampai ya betul, sampai ada orang itu ngomong ke anaknya si bapak yang jahat itu, di rumah jahat, di luar dia baik. Kata orang di luar ngomong sama anaknya, beruntung kamu punya bapak dia. Betapa bapakmu itu baik banget. Anaknya itu melongo, api apa nih bapak wong di omah ngamuk tok. Di rumah bapakku marah melulu. Allahu Akbar. Singkat kata singkat cerita, ahli surga itu di dalam rumah dia baik, penuh kasih sayang, di luar rumah dia juga baik dan penuh kasih sayang. Itu ahli surga yang paling sudah kita bahas. Di hadis Sahih Muslim juga. Nah, ini bengis, Bu. Di luar rumah dia bengis, di dalam rumah dia bengis, atau di rumah dia baik, di luar bengis, atau dibalik. Pokoknya ada bengisnya. Orang ini jauh dari rasa kasih sayang. Orang begini pantas kalau tidak masuk surga, karena orang yang tidak punya rasa kasih sayang, dia jauh dari rahmat Allah. Man lam yarham lam yurham. Siapa yang tidak punya rasa kasih sayang, dia tidak akan disayang oleh Allah. Ini yang pertama. Kemudian tadi dikatakan orang yang bengis dan keras. Yang dimaksud keras ini keras hati ya. Kalau kepala tetap harus keras, Bu, jangan lembek kalau kepala. Keras hati maksudnya. Kalau keras kepala memang kepala harus keras. Kalau kepala enggak keras ya bukan kepala namanya. Otak-otak. Baik, lanjut, Bu ya. Jadi orang yang keras hati. Keras hati yang dimaksud adalah orang yang hatinya itu keras, sulit menerima nasihat. Bahkan sulit pakai dal menerima nasihat. Itu orang yang keras hati. Orang yang keras hati. Nah, cuman gini, Bu, sering orang sulit membedakan antara keras hati dengan teguh pendirian. Nah, saya ulang ya, keras hati dengan teguh pendirian itu beda. Kalau keras hati dalam pengertian yang pertama tadi itu buruk. Tapi kalau teguh pendirian itu akhlak yang terpuji dalam Islam. Keras hati itu seringkali disebut dengan sifat anania. Anania itu egois. Ya keakuannya tinggi lah. Itu biasanya gitu. Tapi kalau teguh pendirian itu namanya tamakun. Dan kalau anania itu akhlak yang buruk. Kalau tamakun, teguh pendirian itu akhlak yang mulia. Pertanyaannya bedanya apa? Karena mirip-mirip ini, Bu. Orang teguh pendirian dengan keras hati yang ananiah itu mirip-mirip itu. Mirip-mirip. Bedanya apa, Bu? Begini. Kalau ananiah yang egois tadi itu, keras hatinya karena sifat egoisme itu biasanya pertama karena kesombongan. Pertama karena apa? Kesombongan dalam hatinya. Yang kedua karena kejahilannya. Jadi pertama karena kesombongannya, yang kedua karena kejahilannya. Sehingga ciri khasnya apa, Bu? Ciri khasnya kalau maunya diingatkan, dia punya kemauan apa diingatkan,
itu tidak mau ya. Biasanya kalau dia suami ngomongnya Bang, perempuan tahu apa. Agak keras gitu. Udah anak-anak tahu apa. Kalau dia ingatkan sama orang tuanya, mama orang 70-an. Jadi ngatain mamanya itu angkatan 70-an. Tahu apa tentang anak sekarang. Pokoknya keras, dia keras hati, tidak mau diingatkan. Cirinya gitu. Ini buruk yang begini. Tapi kalau teguh pendirian, tamakun, itu dasarnya yakin dan sabar. Jadi kalau tamakun, teguh pendirian itu dasarnya yakin dan sabar. Dia teguh dengan pilihannya itu karena dia yakin dengan apa yang dia lakukan dan dia sabar. Kalau diingetin, Dek jangan gitu, Kak jangan gitu, Mas jangan gitu. Jawabannya apa? Gini loh Ma, aku itu begini tuh. Dia mau menerangkan dengan sabar. Atau mau membuktikan dengan sabar. Jadi nggak ada kata-kata meredakan yang lain, tidak. Karena dia yakin dengan pilihannya dan dia sabar untuk menjalaninya dan membuktikannya. Biasanya begitu. Makanya kalau panjenengan dengan pilihannya teguh, kukuh, dan terus kemudian panjenengan mau dengan sabar menjelaskan dan atau mau dengan sabar membuktikan, yang begitu insya Allah masih dalam kategori teguh pendirian yang mulia itu insya Allah. Di depan sakit, monggo Bu Tias, kalau kerso monggo. Depan masih kosong ya. Kalau mau monggo. Dibawa kursinya, butuh kursi. Monggo. Tapi kalau keras kepala, kalau teguh pendirian itu dasarnya yakin dan sabar. Sehingga kalau orang yang teguh pendirian itu dia ditegur itu masih mau dia. Walaupun kemudian mungkin dia tidak mau menjelaskan tapi dia mau dengan sabar membuktikan. Atau dia mau dengan sabar menjelaskan dan membuktikan. Maka jangan lihat orang-orang yang teguh pendiriannya, enggak mah. Aku tetap punya prinsip begini mah ya. Aku maaf ya. Kita mungkin berbeda tapi aku begini dulu mah. Siap wis dongakno ae mah, aku mah. Kira-kira gitu. Tapi dia yakin dengan pilih tegas, dia tahu petanya. Tapi kalau yang keras kepala, dia tahu apa sih perempuan itu? Tidak bisa biasanya nggak bisa dinasihati dan nggak jelas juga kadang. Kamu itu maunya apa? Nggak jelas pokoknya. Nah yang nggak jelas itu keras hati biasanya. Tapi ciri yang paling khas dari orang keras hati itu sulit menerima nasihat. Kalau teguh pendirian karena dia sifatnya yakin dan sabar, diingatkan dia masih mau, walaupun dia mungkin tidak selalu sepakat dengan nasihat orang, tapi dia masih mau menjelaskan dengan sabar dan atau membuktikan dengan sabar. Itu bedanya orang yang teguh pendirian dengan keras kepala. Keras hati. Keras kepala karena kepalanya keras, Bu. Kepalanya jangan lembek. Saya milih keras hati itu. Istilah kita keras kepala, cuman saya lebih suka pakai keras hati. Jadi kan harusnya hati itu kan lembek. Ini kok keras, itu berarti bermasalah. Kalau kepala memang harus keras, Bu, kalau kepala itu. Kalau kepala. Oke. Ya kalau istilah umumnya keras kepala, sami mawon. Sami mawon itu kalau orang Madura nyebutnya mare akeming akan rawon. Pun lanjut. Sami mawon mare akeming akan rawon. Itu kata orang Madura. Pun lanjut sampai mana tadi? Orang terakhir tadi dikatakan orang yang kurang ajar dan sombong. Hati saya musuhnya itu ya, orang yang kurang ajar dan sombong. Kalau kurang ajar simbolnya apa, Bu? Kurang ajar itu simbolnya apa? Enggak ada akhlak. Orangnya enggak beradab, enggak beradab. Enggak ada akhlak atau enggak beradab. Kurang ajar namanya itu. Dan sombong berarti merendahkan orang lain, punya sikap merendahkan orang lain atau menolak kebenaran karena meremehkan orang lain yang menyampaikan kebenaran tersebut. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita yang min ashabil jannah. Amin insyaallah. Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan dari Harisah Bula radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga orang yang kurang ajar dan berperangai jahat. Hadisnya sahih.
Jadi tidak masuk surga orang yang kurang ajar, tidak ada akhlak berarti Bu ya. Kemudian yang kedua, orang yang berperangai jahat. Orang yang berperangai jahat itu Bu, di dalam pikirannya itu, bawaannya itu ingin berbuat zalim aja. Jadi di benaknya itu yang ada itu kejahatan aja. Terhadap orang itu nggak ada benernya orang. Na'udzubillah min syarri dzalik. Na'udzubillah min syarri dzalik. Abu Daud berkata al-jawaz kurang ajar maksudnya adalah orang-orang yang keras dan berhati kasar. Jadi orang yang keras dan berhati kasar. Itu orang-orang yang kurang ajar. Ditambah lagi dengan apa tadi itu? Ditambah dengan berperangai apa? Jahat. Zalim lah, jahat itu zalim lah kalau. Ibu mungkin pernah dengar ayat yang mengatakan bahwa manusia itu zaluman jahula. Itu. Jadi orang yang zalim banget dan jahul goblok banget. Itu jahul. Jahul itu bahasa Jawanya mungkin pekok gitu. Lebih tepatnya bertindak bodoh, suka bertindak bodoh. Itu jahul namanya. Zaluman jahula. Akhlak itu masuk dalam satu di antara 3 kurikulum besar dalam Islam, Bu. Saya ulang, Bu ya. Akhlak al-karimah, budi pekerti yang baik, supaya orang enggak kurang ajar tadi itu masuk satu di antara 3 kurikulum besar dalam Islam. Ini nanti dirujuk, Bu, kepada dialog antara malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad SAW tentang apakah Islam itu, apakah iman itu, apakah ihsan itu loh. Itu 3 kurikulum besar dalam Islam. Pertama akidah, syariah, akhlak karimah. Rukun iman itu akidah. Rukun Islam itu syariah. Terus akhlak ihsan itu akhlak karimah. Akhlak karimah. Ini 3 ini, Bu, penting. Orang kalau nggak belajar akidah, kalau bahasa Al-Qur'an, Bu, itu keberagamaannya rapuh serapuh rumah laba-laba. Kan kalau kita baca surah Al-Ankabut ayat 41 itu, orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, itu keyakinannya kepada selain Allah itu rapuh serapuh rumah laba-laba. Wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut ittakhadat baita. Orang kalau keberagamaannya tidak didasari dengan ilmu akidah yang baik dan benar, praktek keberagamaannya rapuh serapuh rumah laba-laba. Contoh, ini contoh, Bu. Jenengan mau silaturahim ke rumah mertua. Mau silaturahim ke rumah mertua, tiba-tiba ketiban cicak. Gimana, Bu? Gimana? Ibu mau silaturahim ke rumah mertua atau ke rumah saudara, tiba-tiba ketiban cicak. Gimana, Bu? Oh, karena Ibu udah ngaji. Iya, karena Ibu udah ngaji. Yang belum ngaji? Wah, ketiban cicak apa sih, Ki? Nah, tatayur namanya, Ki. Tatayur. Waduh, kok apes. Udah nggak jadi berangkat. Nah, itu tatayur namanya, anggapan buruk terhadap pertanda yang Allah buat. Kalau udah ngaji, gimana, Bu? Saya mau silaturahim, kata Nabi saya Muhammad SAW, orang kalau silaturahim dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya. Cicak jatuh, memang dia tadi kepleset aja. Bismillah, jalan. Nah, kata Nabi Okamakal, orang kalau batal berbuat baik karena tatayur itu syirik. Penetralisirnya tatayur adalah tawakal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus Nabi lebih suka al-fa'al. Al-fa'al tadi mengatakan bismillah, barokah, insyaallah jalan. Mau kita mau silaturahim kok bismillah, jalan. Itu al-fa'al namanya. Itu Nabi lebih suka begitu. Iya, itu al-fa'al namanya. Optimis, bismillah, berangkat. Itu seperti itu. Paham nggih? Nah, itu yang sudah ngaji itu. Yang belum ngaji ya mungkin kasih itu nah itu kayak lu gede lagi. Ya, atau itu yang pernah saya contohkan. Ada orang ini real di masyarakat, Bu, karena pernah disampaikan ke saya. Jadi ada orang pinjem rumahnya untuk nerima lamaran anak, ya, anak saudaranya. Iya, ya. Terus ada tetangganya ngomong,
kamu kan anak belum ada yang nikah. Kok kamu nerima lamaran anak orang, nanti anakmu nggak laku-laku loh katanya. Ada gitu ya? Ya. Nah itu kalau yang nggak pernah ngaji ya wis bingung. Loh, terus gimana? Gimana bingung? Kalau yang pernah ngaji jawabannya apa? Enggak mbak, kata Nabi saya, Nabi Muhammad SAW, kalau kita nolong orang kita akan ditolong oleh Allah. Kan gitu ya? Kalau kita nolong orang kita akan ditolong oleh Allah. Bisa dipan? Percaya neptu itu, misalnya kemispon, misalnya perjodohan itu. Ngeten. Secara prinsip yang saya maksud ini berkaitan dengan meyakini beranggapan buruk terhadap pertanda yang Allah buat. Nah, kalau berkaitan dengan naftu itu nanti gini, dalam Islam itu tidak ada hari naas, yang adalah hari baik. Semua hari itu baik, kecuali semua hari adalah hari baik, walaupun ada hari yang lebih baik. Yang dilarang dalam Islam adalah kita meyakini hari naas. Nah, sebenarnya kalau ada orang kelahiran Senin Kliwon sama Kamis Pon misalnya, terus dijodohkan naftunya ketemu 27, nanti akan banyak masalah tuh nggak jadi nikah, itu masalah karena menganggap ada perhitungan yang naas. Ya, itu dalam Islam tidak boleh yang saya pahami. Contoh ngeten. Ini real juga ditanyakan ke saya. Ustadz, saya mau dinikahkan dengan seorang lelaki yang saya kelahiran, saya lupa pasnya ya. Saya kelahiran Selasa apa gitu, terus calon suami itu Kamis apa. Naftunya ketemu 27 Ustaz. Naftu itu hari hitungan Jawa. Naftunya ketemu 27 Ustaz. Kata orang tua dulu kalau naftunya 27 itu akan banyak masalah. Dia bilang gitu. Saya jawab, Mbak, mau ketemu 27, mau ketemu 207, mau ketemu 2007, saya bilang gitu. Yang namanya hidup pasti ada masalah, saya bilang. Yang terpenting itu bagaimana kita dekat dengan pertolongan Allah. Nah, itu kalau sudah ngaji itu gitu jawabannya. Nah, tapi bahwa memang mungkin orang dulu punya pengalaman, ya monggo. Nah, cuman gini, memang kalau orang Jawa itu ada namanya ilmu titen kalau bahasa Jawa itu. Orang Jawa ilmu titen. Ya, ilmu titen itu jadi gini, dari kebiasaan yang Allah buat di alam semesta ini itu oleh orang Jawa ditandai biasanya. Nah, cuman ketika itu berbenturan dengan ilmu akidah, itu yang dimenangkan tetap harus akidahnya. Jangan hitungan Jawanya. Ngoten loh. Jadi kalau ada pertentangan itu, memang ada beberapa perhitungan di Jawa itu yang bisa diterima karena itu perhitungan sunatullah. Perhitungan sunatullah, kebiasaan Allah di alam semesta ini namanya. Nah, namun saya ulang, kalau bertentangan dengan ilmu akidah, yang kita menangkan adalah akidahnya, tauhidnya gitu. Jadi jangan sampai kita ini beranggapan buruk terhadap apa yang Allah buat, padahal apa yang kita lakukan adalah perbuatan baik. Maka kalau tadi gara-gara perhitungan nafsu itu nggak jadi nikah, itu kan sama dengan nggak jadi berbuat baik karena tatoyur tadi itu. Nah, itu kalau dalam Islam nggak bagus, itu tidak boleh gitu. Jadi sependek yang saya pahami. Wallahu alam bisawab. Pun, terlanjur yang lalu biar berlalu. Iya, kan ada itu orang lakinya orang Jawa, perempuannya orang Sunda, enggak boleh. Nanti bisa berhadap ini dendam lama Patih Gajah Mada dengan Iya, enggak. Gini, kalau membahasakan dengan bahasa baiknya tidak apa-apa dalam Islam. Ya, jadi kalau dalam Islam untuk membahasakan dengan bahasa baiknya enggak ada masalah. Karena kalau dalam Islam semua hari itu baik, walaupun ada hari yang lebih baik, misalnya gitu. Tapi kalau membahasakan dengan bahasa yang buruk itu tidak diperkenankan. Karena itu merupakan bagian dari beranggapan buruk. Sementara kalau anggapan buruk itu kan bisa Allah iyakan. Nah, itu jadi kalau orang ada punya anggapan buruk itu bisa Allah iyakan karena ana indadzani abdi bi itu. Iya. Kalau bahasa hadisnya kan aku menurut persangkaan hambaku kepadaku kan. Jadi kalau kita sangka baik ya baik, kalau kita sangka buruk ya buruk. Nah, itu seperti itu. Wallahu alam bisawab. Itu secara umum ya. Nah, kecuali firasat, Bu. Kalau firasat itu ada hadis dari At-Tirmidzi, Nabi bersabda kemaqal ittaqu firasatal mu'min. Berhati-hatilah kalian terhadap firasatnya seorang mukmin. Fa innahu yanduru binurillah, karena dia memandang dengan cahaya Allah. Jadi kalau firasat beda, Bu. Kalau firasat itu enggak tahu gimana perasaan enggak enak, ada apa enggak enak itu.
Kepikiran suami misalnya, kepikiran istri, kepikiran anak, kepikiran itu kok nggak enak tiba-tiba. Nah, yang begini-begini kalau versi riwayat At-Tirmidzi tidak boleh diremehkan. Kalau bahasa hadisnya ittaqu firasatal mu'min. Takutlah, berhati-hatilah kalian terhadap firasatnya seorang mukmin. Fa innahu yanzuru binurillah. Karena dia menatap dengan cahaya Allah. Hadis ini Bu, ada yang mendhaifkan, ada yang menghasankan, ada yang mensahihkan yang saya tahu hadis ini. Nah, saya cenderung pada yang menghasankan atau yang mensahihkan. Nah, terus gimana Ustadz? Kalau kita kepikiran anak, istri, orang tua, pekerjaan, ada firasat, tiba-tiba mengemuk aja. Maka jawaban sederhana. Kalau firasat itu begitu menguat, jangan cuma telepon ke anak, jangan cuma video call, jangan cuma nanya kabar melalui WhatsApp. Karena telepon, video call, WhatsApp itu tidak bisa merubah takdir. Yang bisa merubah takdir dengan izin Allah adalah doa, sodako. Maka silakan telepon tetap tidak apa-apa, video call tetap, tapi setelah itu atau sebelumnya doakan. Karena doa itu yang dengan izin Allah bisa merubah takdir. Syukur-syukur sedekah setelah itu, karena sedekah itu bala tidak berani melangkainya dengan izin Allah. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, kalau yang jenis firasat tidak apa-apa diperhatikan. Ibu mau keluar walaupun masih silaturahim tadi, gak enak pikiran, gak enak betul, tidak tahu kenapa gak enak gitu. Ya kan ada mungkin di keluar. Walaupun itu kebaikan, dipending dulu aja tidak apa-apa. Karena perasaan gak enak banget ini. Tapi segera susul dengan sedekah, doa gitu. Susul dengan segera dengan doa. Kalau meninggal, doa tidak bisa Kenapa Bu? Kalau yang terasa itu yang belum meninggal orangnya gitu kan, Iya. berdoa pasti ya. Iya. Tapi yang pikiran apa ya, awang-awangan gitu orang-orangnya. Iya. Boleh pengajian gitu kan. Tidak apa-apa, silakan aja. Itu bagian dari upaya untuk menenteramkan firasat itu. Kenapa Bu Ici tadi? doa tidak bisa melangkahi apa? Oh, sedekah tidak berani melangkahi sedekah. Bala tidak boleh. Tidak berani melangkahi sedekah. Ya. Setelah kita berdoa, kita Syukur-syukur kita dukung dengan sedekah semampu kita itu. Mirip, cuman begini Bu, kalau overthinking tidak ada penyerahan kepada Allah, sehingga terbebaninya di sini. Tapi kalau kita udah ngaji, kita serahkan kepada Allah. Maaf ya, ini fakta di lapangan. Sebagian kita mengalami itu kan kadang kan. Gak tahu kenapa ini, ada apa ini? Itu kalau saya pribadi ya. Aduh, apa ini kok tiba-tiba nggak enak pikiran ini? Langsung kadang melayang ke anak atau berarti langsung kita doa. Seadanya semampu kita sedekah yang sambil terus berharap pada Allah semoga semuanya baik-baik saja misalnya gitu. Ya kita perkuat hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim dan seterusnya itu. Nah, karena firasat itu memang ya tadi kita nggak bisa kendalikan. Kalau bahasanya Nabi tadi, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Berhati-hatilah kalian terhadap firasat seorang mukmin karena dia memandang dengan cahaya ilahi. Ngaten nggih, wallahu alam bisawab. Itu tapi ini kan kita nggak akan tahu kalau kita nggak ngaji akidah. Makanya ngaji akidah penting supaya kita ini tidak serapuh rumah laba-laba. Mau belanja sepatu, sekarang diskon besar-besaran 70% di Shopee misalnya gitu. Begitu mau check out gitu. Kata suaminya, "Jangan, Dek. Sekarang masih wage. Jangan beli nanti cepat rusak." Wage itu age cepat rusak. Nanti nunggu paing aja, kalau paing pahit barangnya awet nanti. Loh, kalau paing keburu habis diskonnya. Jadi keweden karepe dhewe. Napa keweden karepe dhewe. Itu namanya serapuh rumah laba-laba itu namanya itu. Makanya perlu orang ngaji akidah itu supaya enggak rapuh. Yang kedua syariah. Kalau syariah ini lebih kepada supaya dia ngerti apa yang jadi kewajibannya kepada Allah maupun kepada sesamanya. Apa hak dia terkait dengan hubungannya dengan sesama. Supaya dia enggak zalim, enggak durhaka kepada Allah dan tidak zalim pada sesama, itu syariah. Maka orang mesti belajar tentang hukum dalam Islam supaya tidak zalim tadi itu. Tidak durhaka kepada Allah dan tidak zalim. Nah, yang terakhir tadi al-akhlaq al-karimah, titik tekan kita di pada akhlak al-karimah. Al-akhlaq al-karimah ini lebih kepada untuk memperindah hubungan.
Memperindah hubungan kita dengan Allah dan memperindah hubungan kita dengan sesama kita. Itu al-akhlaq al-karimah. Lebih kepada untuk memperindah hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama kita. Sehingga muncul di sifat santun, rendah hati, sabar, tawakal, suka memaafkan, lapang dada dan seterusnya itu. Karena jangan sampai begini, saya mohon maaf. Orang kalau akhlak ini kelewat, biasanya orang berkata begini, itu katanya ngaji tapi kok judes. Nah, gitu. Itu katanya rajin taklim kok sombong ya. Nah, gitu. Itu dia rajin baca Quran loh Ustaz, tapi kok kalau ngomong kok nyelekit gitu. Itu katanya kalau yang perasaan saya, padahal orang itu Ustaz rajin ibadah, rajin ngajar Al-Qur'an, tapi kok kalau ngomong kok sengak gitu. Nah, misalnya gitu macam-macam. Ngingetinnya gimana ya? Ya, begini. Orang itu kalau nggak ada akhlak itu, biasanya memang yang menyadari terlebih dahulu itu bukan dirinya, tapi orang lain. Iya. Kalau dia hatinya masih mau terbuka dengan nasihat, itu masih aman lah. Jadi kalau diingetin, Mbak, sama niku lho, saiki tumben-tumbennya ngomongnya kok tinggi banget. Hati-hati loh, kalau terlalu tinggi ngomongnya takutnya nanti bibirnya kesampluk pesawat loh nanti misalnya. Nah, jadi kalau dia masih terbuka pemikirannya, dia bisa astagfirullah. Iya tadi, astagfirullah itu kalau masih terbuka. Tapi kalau yang tertutup sulit itu biasanya. Itu kalau kita ingetin masuk kuping kanan, masuk kuping kiri, keluar dari mulut itu galakan dia. Itu naudzubillah itu, naudzubillah. Nah, yang model begini kalau ibu mau menasihati, gunakan kata istifham. Istifham itu pertanyaan. Gini, Mbak, nggak merasa apa kalau ngomongnya tambah tinggi sekarang? Nah, kan karena gini, ada model orang itu kalau dinasihati itu langsung nolak. Tapi kalau ditanya, dia akan berusaha menjawab. Kalau ditanya, dia berusaha menjawab. Saya bukan pakar otak, cuman yang saya pernah tahu itu otak itu akan berusaha menjawab kalau ada pertanyaan. Ya, mau berapa lama begini? Mau begini terus? Gak takut masuk neraka? Itu pertanyaan-pertanyaan yang kelihatannya mungkin dia cuek, tapi karena pertanyaan itu terlanjur masuk, mau tidak mau dia akan berusaha menjawab. Nah, karena pertanyaan itu berbasis akhirat, diharapkan dia tidak hanya berpikir tapi juga berzikir. Nah, dengan berzikir itu diharapkan terjadi tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Jadi kalau ibu ada gejala di mana dia tidak bisa dinasihati, kita menggunakan pertanyaan aja. Mau begini terus Mbak? Mau berapa lama begini? Gak takut masuk neraka misalnya gitu. Misalnya tanya aja gitu. Ya mungkin ibu lebih tahu, ibu lebih tahunya tentang apa yang mesti tanyakan, ibu lebih paham lah mungkin. Itu nah terakhir didoakan itu di Ibu Dian, didoakan. Ya semoga diberi hidayah oleh Allah itu. Itu untuk model orang seperti ini. Ya untuk model orang seperti ini kita boleh capek menasihati boleh. Tapi jangan pernah capek mendoakan. Jadi boleh capek menasihati, tapi jangan pernah capek mendoakan. Doakan terus. Daya tadi, kita boleh capek menasihati, tapi jangan pernah capek mendoakan. Doakan terus, doakan terus. Ya, nggih. Ya, yang memimpin yang suka bohong. Ya, terus. Iya, orang tua suka berzina. Miskin yang sombong. Ya, bisa. Ya, jadi gini. Kalau dia sempat bertobat, tentu semua berubah. Karena Allah yang menyatakan di surah Al-Furqan ayat 70. Itu Allah menyatakan illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, mereka itu akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Jadi dosa diganti dengan pahala, dosa diganti dengan ampunan, termasuk tadi kalaupun tadi yang tadinya Allah tidak mau menjadi mau. Kenapa? Karena dia sudah bertobat. Dan kita ini
Dan semoga Allah bimbing kita untuk bertobat ya, amin insyaallah. Allah menyatakan, Nabi menyatakan okamakal at-taibu minadz dzambi kama la dzambala. Orang yang bertobat itu seperti orang enggak punya dosa. Nah, jadi kalau dalam bahasa hadisnya di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu, kalau kita udah bertobat, kata Allah, yang lalu darimu aku tidak peduli. Yang lalu darimu aku tidak peduli, kata Allah. Makanya Ibu, kalau ada orang yang bertobat, kita tidak boleh menghina dengan perbuatan dosa yang dia telah bertobat itu, karena ngerinya kena ke kita sendiri. Kalau dalam bahasa hadisnya riwayat At-Tirmidzi, hadisnya hasan, hadisnya gharib tapi maknanya sahih kata Imam Ahmad. Nabi bersabda qamakal man ayyara akhahu musliman bidzambin taba'anhu lam yamut hatta yaf'alahu. Barang siapa yang menghina saudaranya sesama muslim dengan satu perbuatan dosa yang dia telah bertobat darinya, maka yang menghina itu tidak akan mati-mati sebelum melakukan hal yang sama. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kalau yang versi Abi Dawud, kenapa hadis ini maknanya sahih? Karena sudah hadis riwayat Abi Dawud, Nabi bersabda qamakal, ketika seseorang melaknat saudaranya, maka laknat itu terbang ke langit. Sampai di langit ditolak, dia dibanting ke bumi. Sampai di bumi ditolak, dia berputar-putar. Kata Allah, serahkan kepada yang melaknat. Yang dilaknat ternyata enggak pantas, maka kata Allah, kembalikan laknat itu kepada yang melaknat. Maka laknat itu mengenai yang melaknat itu sendiri. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu di antaranya. Terus kemudian orang yang berperangai jahat, pokoknya di pikirannya, di hatinya, bawaannya pengen jahatin orang aja, pokoknya. Na'udzubillah dari tadi. Jadi perangainya memang jahat dan memang senang berbuat jahat dan memang orangnya jahat, memang ngomongnya jahat, pikirannya jahat, hatinya jahat, sikapnya memang jahat. Ini namanya zalum, orang yang banyak berbuat zalimnya. Na'udzubillah min syarri dzalik. Memang kadang begini Bu, untuk model orang-orang begini seringkali kadang Allah tidak kasih cash balasannya, nggak instan gitu loh. Sehingga kadang beberapa di antara mereka itu terlena, jumawa, mengatakan saya begini aja nggak ada apa-apa kok, gitu. Padahal dia lupa bahwa semua itu pasti dibalas oleh Allah. Kan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Moga Bu izin. Makanya semoga Allah ampuni dosa-dosa kita Bu ya. Baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, yang semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita udah lupa tapi Allah tetap ingat, dan Allah tidak pernah lupa. Semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Karena ngerinya untuk dosa-dosa kita yang belum kita taubati, ngerinya itu kita disentil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Saya kadang, mungkin saya pernah cerita ya di sini ya. Ketika satu saat dalam satu perjalanan ada satu kendala, terus kemudian santri saya ngomong sama saya, Pak Ustadz berdoa saja ya, semoga tidak ketemu pecahan beling di jalan, katanya. Saya bilang, kenapa? Itu dulu kebiasaan saya sebelum saya tobat Ustadz, beling dipecah di tengah jalan gitu. Jadi rupanya santri saya ini punya masa lalu yang kelam. Salah satu kendalanya dalam perjalanan itu saya ketemu kendala, yang itu ternyata dulu kelakuan santri saya ini. Terus dia ngomong ke saya, Pak Ustadz berdoa saja sama Allah, mudah-mudahan kita nggak ketemu beling pecah di tengah jalan. Ya alhamdulillah nggak ketemu sih. Artinya ya itu contoh balasan amal itu. Itu contoh balasan amal. Itu seperti itu. Jadi jangan dikira nggak dibalas gitu, semua ada balas. Makanya kita harus berbaca. Ya maaf ya, kita kan manusia biasa, mungkin di masa lalu entah kapan, entah sengaja atau tidak, mungkin kita pernah berbuat yang nggak benar, maka mesti kita taubati. Siapa tahu itu kalau belum kita taubati, ngerinya balasannya sedang berjalan menuju kita. Tapi kalau kita taubati, insya Allah dan semoga tidak Allah balas itu. Ngatain ya, insya Allah. Oh lanjut. Menurut Ibnu Majah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk neraka kecuali orang yang celaka. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang celaka?
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang tidak melakukan satu ketaatan pun kepada untuk Allah dan tidak meninggalkan maksiat kepadanya. Ini hadisnya ada yang mendhaifkan, tapi secara umum ya ini orang yang celaka ini secara umum. Jadi maknanya bisa sahih dalam hal ini, yaitu orang yang tidak melakukan ketaatan kepada Allah dan tidak meninggalkan kemaksiatan. Kalau bahasa sederhananya Bu, orang yang asyik dalam meninggalkan taat dan orang yang asyik dalam durhaka kepada Allah. Saking asyiknya sampai pakai qaf, asyik gitu. Tapi kalau ada, ya tidak usah jauh-jauh kita sendirilah. Ya namanya manusia, kadang berbuat baik, kadang ada kepleset-keplesetnya. Ini rumus Bu ya, ini rumus. Selama kita punya prinsip begini Bu, putus sambung lagi, kotor mandi lagi, jatuh bangun lagi. Selama kita begitu terus nggak ada capek-capeknya, insya Allah selamatlah. Karena ingat rumusnya bagi kita ya, kita itu konsep istiqomahnya bukan lurus tanpa bengkok, enggak. Kita manusia kadang ada bengkok-bengkoknya juga. Yang penting sadar terus diluruskan kembali. Kadang namanya manusia ada putus-putusnya, yang penting putus sambung lagi. Nah, makanya dulu Abu Bakar pernah marah kepada sekelompok orang yang memahami istiqomah itu lurus terus. Kata Abu Bakar, kalau begitu pengertian kamu tentang istiqomah, siapa yang bisa istiqomah, kata Abu Bakar? Siapa yang bisa istiqomah? Tidak ada, kecuali Nabi dan Rasul ya. Sekelas kita tidak ada. Makanya kan non sewu ada istilah futur itu, muwalas itu. Nah itu dalam Islam diakomodir. Nabi menyatakan siapa yang futur muwalasnya itu jatuh pada sunnah, masih berbuat yang benar lah, itu masih aman kata Nabi. Tapi kalau keluar dari sunnah, berbuat yang gak benar maksudnya, sudah bahaya. Sehingga pernah dulu di sini, cuman orangnya gak ada sini. Tidak punya ada lah gitu, ada seseorang itu nanya ke saya tentang suaminya mengalami futur. Dia bilang suami saya sampai meninggalkan salat fardu Ustaz. Oh itu bukan futur lagi Mbak, itu udah bahaya itu saya bilang. Jadi iman naik turun itu normal. Tapi kalau sudah meninggalkan kewajiban, ngerinya itu bukan naik turun, keluar masuk ngerinya. Itu yang bahaya. Kalau maaf ya, kalau masih kewajiban masih berjalan, masih berjalan kewajiban itu, tidak meninggalkan sholat 5 waktu, masih puasa di bulan Ramadan, masih menunaikan zakat, yang wajib-wajib itu ditunaikan lah. Bahwa kadang qobliyah ba'diyah kosong, kadang tahajudnya kosong, Senin Kemisnya kosong, itu masih nggak ada masalah. Tapi kalau sudah yang wajib ditinggalkan gara-gara mual saya, itu bahaya sudah. Itu bukan naik turun lagi imannya, itu sudah dikhawatirkan itu keluar masuk. Ngerinya pas keluar mati, naudzubillah min syarri dzalik. Itu seperti itu. Juga menurut Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata bersabda Rasulullah Muhammad SAW, penghuni surga adalah orang yang kedua telinganya dipenuhi Allah dengan pujian baik dari manusia, sedangkan dia mendengar. Dan penghuni neraka adalah orang yang kedua telinganya dipenuhi Allah sebutan buruk dari manusia, sedangkan dia mendengar. Ini wallahu a'lam bishawab ya, wallahu a'lam bishawab. Ini saking baiknya ahli surga itu sampai orang tidak bisa mengingkari kebaikannya. Sehingga banyak orang yang mau dia orang baik. Dan dia tahu bahwa dia dikenal sebagai orang yang baik, tapi tentu jangan sampai menjadikan sombong. Nah, sebaliknya ada orang yang jahat sudah dan dia terkenal dengan kejahatannya, tapi dia nggak peduli dengan omongan orang yang mengingatkan akan kejahatannya. Ya, dengan kata lain ini orang yang keras kepala. Ada Ustaz, contohnya orang yang begitu terkenal kebaikannya sampai orang bahkan musuh pun segan kepadanya. Jawabannya ada. Siapa? Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah itu Bu, orang yang terkenal sangat dermawan. Dan dermawannya sangat. Ya, sangat. Makanya ketika Nabi kita Muhammad saat dimusuhi, satu sebab kenapa orang kafir tidak berani menyentuh Nabi Muhammad SAW, pertimbangannya karena istrinya Siti Khadijah. Karena Siti Khadijah itu dikenal sebagai sosok yang dermawan dan terkenal sebagai orang yang sangat dermawan. Kalau nyumbang di masyarakatnya itu enggak sedikit beliau itu. Itu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nah, terus
Terus kemudian ya termasuk Nabi sendiri, Nabi kita Muhammad SAW. Nabi itu kan terkenal lawan pun segan kan? Ya, betul, lawan pun segan. Itu. Dan semua tahu tentang kebaikan Nabi kita Muhammad SAW. Satu hal yang perlu kita ketahui, bahkan orang yang paling kafir sekalipun itu mengakui Nabi itu adalah seorang yang tidak pernah bohong. Orang yang punya reputasi tidak pernah bohong. Orang yang jujur, orang yang amanah. Itu seperti itu. Makanya kalau Nabi ngutang sama orang kafir sekalipun itu dapat. Iya, dia senang diutangi sama Nabi karena tahu Nabi itu pasti jujur dan bayarnya mesti lebih. Itu Nabi. Itu makanya orang kafir senang kalau ya Nabi ngutang sama mereka. Dan Nabi pernah ngutang supaya orang tahu bahwa hukum ngutang kepada orang di luar Islam itu juga boleh. Tapi akadnya harus benar gitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo silakan. Yang mau tanya, protes, marah boleh. Masalah itu masalah yang lain boleh, kalau ada. Kalau nggak ada saya teruskan. Oh jelas semua? Atau tidak jelas semua? Yang mana Bu? Al-Furqan ayat 70. Ayat 70. Ayat 70. Ya monggo. Kalau iman kita kan putus sambung lagi, kotor mandi lagi. Oke. Berarti kalau taubat itu tiap hari. Sampun? Udah gitu. Oke. Tiap hari terus tiap hari atau tiap selesai sholat atau sholat itu udah merupakan taubat. Tepatnya taubat itu setiap kali kita merasa berdosa. Ibu non saya Bu lagi nyiapin dagangan pecel 1 minggu itu, misalnya, terus ingat dosa, itu jangan nunggu nanti selesai gelar dagangan baru tobat. Saat gelar itu langsung astagfirullah. Ingat dosa langsung astagfirullah. Gak usah nunggu. Salat tobat, salat sunat tobat itu bukan yang pokok. Itu cuma suplemen tambahan saja. Karena kalau tobat harus salat sunat tobat, kasihan yang haid, gak bisa segera tobat. Padahal tobat itu harus fauron seketika. Di taubat itu Bu Dinar fauron seketika. Ibu nyetir mobil tiba-tiba ingat dosa, jangan nunggu sampai rumah baru tobat. Nyetir itu langsung astagfirullah. Langsung. Jadi jangan nunggu sampai rumah. Maaf ya, lagi di WC, lagi berkontemplasi. Maaf nih, tiba-tiba ingat dosa itu. Ya walaupun dalam hati ya, jangan dilisankan. Itu langsung, jangan nunggu keluar dari WC. Dalam hati langsung. Iya, langsung. Pokoknya ingat dosa itu fauron seketika. Fauron itu seketika. Jadi jangan nunggu keluar rumah, jangan nunggu sampai rumah, jangan nunggu waktu sholat, jangan nunggu nanti tahajud, jangan, seketika. Itu taubat itu. Seketika, fauron itu namanya. Seketika. Ngoten nggih? Siapa dulu ini? Bu Anurani, Bu Rahayu dulu ini, monggo. Nggih. Nggih. Kondisinya waktu itu masih mens juga. Nah ini mau tanya untuk mandi wajibnya itu bagaimana tayamumnya Ustaz? Baik. Kalau saat itu menstruasi, kemudian sekarang sudah sadar sekarang, dan sudah punya kewajiban sholat berarti ya, maka sholatnya sebisanya aja. Pertama tayamum, karena nggak mungkin mandi kan? Tayamum. Kalau nggak bisa tayamum ditayamumkan. Jadi ada yang membantu mentayamumkan. Cara mentayamumkan kalau nggak bisa sendiri ya. Ini misalnya ini ada debu yang kita datangkan, debu yang suci ya. Apa dari kaca atau apa gitu. Kita begini, kita tiupkan. Terus niat tayamum ya. Ya suruh niat tayamum diusapkan dan tidak wajib meratakan sebagaimana air. Kayaknya kurang rata deh, ambil debu lagi. Enggak usah. Terus betul. Terus kemudian kalau dalam madzhab Syafi'i 2 kali ya. Kita tiup lagi. Terus diusapkan ya kalau madzhab Syafi'i sampai lengan. Tapi kalau di sini banyak apa? Ya peralatan, ya sudah aja sampai sini aja. Ya, jadi kalau haid itu bukan wudu. Karena wudu tidak bisa menggantikan mandi besar. Yang bisa menggantikan mandi besar itu adalah tayamum. Ya, jadi saya ulang, bukan wudu kalau mau sholat, tapi tayamum. Karena tayamum itu bisa menggantikan mandi besar. Tidak bisa menggantikan
wudu tidak bisa menggantikan mandi besar. Kalau mau sholat. Nah, setelah tayamum itu, selanjutnya kalau mau wudu boleh silakan pakai spray misalnya, sebisanya. Kalau nggak mungkin, bagaimana alatnya terlalu banyak, nggak mungkin wudu. Ya sudah tayamum aja terus, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kenapa? 2 kali maksudnya? Oh iya. Betul. Sebagai pengganti wudu sama pengganti mandi besar. Nanti kalau sudah sembuh dan sudah bisa mandi, wajib mengulang mandinya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain silakan. Nggih. Nggih, Bu. Terus. Bagus. Saya ulang tadi, sholat sunnah taubat itu bukan yang pokok dalam taubat. Dia semacam suplemen tambahan. Kalau untuk bertobat harus sholat sunnah taubat, kasihan yang haid, dia tidak bisa segera bertobat berarti. Padahal tobat itu harus segera. Maka rukunnya tobat itu, Bu, ini rukunnya tobat ya. Di kitab ini udah kita bahas di awal dulu, yang ibu udah pada lupa semua itu. Saya ingatkan lagi aja. Yang pertama, ini rukunnya tobat. Yang pertama, al-iqla'u, konkret meninggalkan perbuatan maksiat itu. Yang pertama. Yang kedua, an-nadam, menyesal. Yang ketiga, al-azam, komitmen tidak mengulangi lagi. Saya ulang, Bu ya, konkret meninggalkan perbuatan maksiat. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, komitmen tidak mengulangi lagi. Sampai sini, Bu, hubungannya dengan Allah selesai udah. Hubungannya, kalau itu dosa, hubungannya dengan Allah selesai udah. 3 ini. Kecuali jenis dosa yang wajib qadha, kayak puasa wajib diqadha. Salat pendapat jumhur mayoritas ulama wajib diqadha misalnya. Atau jenis dosa yang harus bayar denda, seperti denda sumpah, denda senggama di siang hari bulan Ramadan, denda pelanggaran ihram saat haji atau umroh, itu wajib ditunaikan dulu. Itu yang hablum minallah, hubungannya dengan Allah, hakullah. Kalau hakul adami, Bu, ada tambahan lagi, wajib minta maaf. Kalau mengambil hak, wajib dikembalikan hak itu. Nah, kalau orangnya udah nggak ada, bagaimana Ustaz? Mintakan ampun untuk yang bersangkutan, sedekah atas nama dia. Kata Imam Al-Qurtubi, tidak ada khilaf di antara para ulama di sini. Itu, Bu, yang pokok dari taubat. Saya ulang ya, kalau dengan hubungannya dengan Allah, cukup dengan konkret meninggalkan perbuatan maksiat itu, menyesal dan komitmen tidak mengulangi lagi. Ini sampai sini selesai hubungannya dengan Allah. Kecuali jenis dosa yang wajib qadha, kayak puasa, ada yang wajib qadha seperti sholat menurut pendapat jumhur ulama, atau bayar denda kayak pelanggaran sumpah atau pelanggaran ihram misalnya. Itu ada kewajiban untuk bayar denda. Nah, terus kemudian kalau dengan sesama wajib minta maaf. Kalau ada hak yang diambil wajib dikembalikan. Kalau orangnya nggak ada bagaimana? Bibi kantin dulu waktu kita masih SMP Darmaji makan kerupuk 5 bayar siji misalnya gitu. Atau jambu tetangga, ini udah nggak jelas di mana rimbanya orangnya. Ahli warisnya juga nggak tahu kita. Maka mintakan ampun kepada Allah untuk mereka dan sedekah atas nama mereka. Tuh, begitu, Bu, caranya. Nah, sholat sunnah taubat bagaimana? Sholat sunnah taubat itu tidak masuk dalam rukunnya taubat. Sholat sunnah taubat itu tidak masuk dalam rukunnya taubat. Berarti dia semacam suplemen saja, suplemen tambahan. Enggak apa-apa. Jadi sholat sunnah taubat itu bukan yang pokok dalam taubat. Sholat sunnah taubat itu adalah suplemen tambahan. Ada dalam fikih sunnah itu tentang bab tentang sholat sunnah taubat itu ada redaksi gini, barang siapa yang merasa berdosa, ambil wudu, sholat 2 rakaat minta ampun kepada Allah. Itu jadi tidak harus, tapi itu semacam suplemen tambahan saja. Ya seperti penyempurna lah gitu. Penyempurna gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo, Bu, jenengan. Nggih, monggo. Kembali lagi ke tayamumnya. Nggih. Nggih, Bu. Maaf sebelumnya. Nggih. Waktu saya nggak lagi sakit, Nggih. kan disuruh dokter, nih Mas, ibu pakai pamper. Terus saya pas sholat tayamum itu, tapi hati merasa tidak yakin kalau itu bersih, gimana ya? Bagus. Iya. Nggih. Secara prinsip
kalau sakitnya sampai maaf pakai pampers itu berarti ibu membawa najis. Kalau idealnya, ini saya ngomong ideal dulu. Idealnya kalau yang pakai pampers itu di setiap sholat fardu terutama itu dilepas dulu, cebok, ganti pampers yang baru sholat. Nah, nanti begitu terus untuk setiap sholat fardu. Kalau untuk sholat sunnah diteruskan aja nggak apa-apa walaupun najis, nggak apa-apa. Kalau sholat sunnah, kalau sholat fardu cebok dulu. Kalau dirasa sulit karena sakit kan, dirasa sulit berarti dijamak aja sholatnya. Zuhur ditarik ke asar atau sebaliknya. Bisa dijamak. Dalam mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Um disebutkan boleh orang menjamak sholat ketika sakit sesuai dengan kebutuhannya. Karena kalau ibu bolak-balik ke kamar kecil kan mungkin menyulitkan. Maka boleh dijamak antara zuhur dengan asar, maghrib atau isya. Jamaknya sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalnya asar ibu baru cebok, zuhur ditarik ke asar berarti. Atau nanti dibalik. Asar dari ke zuhur juga boleh nanti, sehingga ibu nggak perlu cebok kecuali nanti maghrib atau isya gitu. Nanti ibu itu kalau dirasa mudah. Tapi kalau nggak bisa juga sudah sholat walaupun kupak najis nggak apa-apa. Nanti kalau ibu sembuh, dan alhamdulillah ibu sembuh sekarang, yang dulu ibu sholat dalam keadaan pampersnya najis itu ibu ulang. Tapi ibu tidak berdosa karena ibu sudah berusaha sholat, sehingga ibu tidak berdosa. Namun begitu sembuh disempurnakan dengan mengulang. Nah, jadi saat ini kan ibu alhamdulillah masya Allah sembuh. Kapan hari pas ibu sakit itu berapa lama? Misalnya seminggu, 2 minggu atau sebulan. Maka selama sebulan ke depan kalau bisa ibu mengulang sholat itu. Bukan mengkodok ya. Kalau mengkodok namanya nyaur, bayar itu kayak punya utang. Kalau ini enggak, bukan, ibu enggak punya utang. Ibu sebaiknya menyempurnakan dengan i'adah. I'adah itu mengulang. Diulangnya di waktu setiap sholat. Bisa atau di luar waktunya boleh kalau ya. I'adah itu bisa mengulang setiap waktunya atau di luar waktunya juga boleh, tidak apa-apa. Tapi bukan qadha ya. Kalau qadha itu kan kewajiban bayar, kayak punya utang gitu. Kalau i'adah ini sifatnya kayak semacam